Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang insiden lagu kebangsaan yang mengguncang dunia sepak bola. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepadanya. Lampu neon di ruang kendali stadion berpendar redup saat seorang operator mengenakan headset dan mengecek daftar putar. Tangannya gemetar ketika dia menekan tombol pemutaran, mengira semuanya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Suara musik bergema di seluruh stadion, namun bukan nada yang dihafalnya sebagai Indonesia Raya. Pupil matanya membesar saat membaca tulisan di layar. Nama file yang muncul berbeda dari yang seharusnya. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika melihat ekspresi kebingungan para pemain di lapangan. Beberapa teknisi lain yang berada di ruangan mulai berbisik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Manajer teknis bergegas mendekat, wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dalam hitungan detik, kesalahan ini telah menjadi tontonan jutaan mata yang terpaku pada layar di berbagai penjuru dunia. Operator menelan ludah, menyadari bahwa dia baru saja menjadi bagian dari kekacauan besar yang mungkin tak akan mudah dimaafkan. Pemain timnas Indonesia berdiri tegak di lapangan, tangan mereka diletakkan di dada dengan penuh penghormatan. Ketenangan mereka buyar ketika nada pertama dari lagu yang dimainkan terdengar asing dan salah. Kapten tim menoleh ke kiri dan kanan, mencari kepastian bahwa ini bukan hanya kesalahpahaman. Wasit yang berdiri di dekat mereka melirik panitia pertandingan, ragu-ragu antara menghentikan atau membiarkan lagu terus berjalan. Salah satu pemain menutup matanya sejenak, mencoba menekan amarah yang mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Suara di tribun mulai bergemuruh. Beberapa supporter berteriak protes sementara yang lain mengangkat ponsel untuk merekam momen ini. Di bangku cadangan, pelatih Indonesia menggelengkan kepala, rahangnya mengeras dalam keheningan yang menegangkan. Seorang ofisial tim berdiri, berjalan cepat ke arah meja panitia dengan ekspresi wajah yang dipenuhi kekesalan. Dalam hiruk-pikuk yang semakin memanas, lagu kebangsaan yang salah itu terus mengalun, memenuhi stadion dengan nada yang bukan milik mereka. Di antara lautan merah putih yang memenuhi tribun, sekelompok supporter mulai berdiri, wajah mereka tegang dengan amarah yang tak tersalurkan. Seorang pemuda dengan syal bertuliskan Garuda di dadaku mengangkat tangannya, mencoba memulai nyanyian Indonesia Raya secara spontan. Suara yang terputus-putus dari mikrofon stadion bertabrakan dengan teriakan frustrasi yang menggema di antara kerumunan. Beberapa orang mulai memukul pagar pembatas, sementara yang lain sibuk mengirimkan rekaman kejadian ini ke media sosial. Seorang supporter tua dengan kaos bertuliskan Pride of Indonesia menggelengkan kepala, mengingat insiden serupa yang pernah terjadi di masa lalu. Di sudut tribun, seorang anak kecil menarik lengan ayahnya, bertanya kenapa semua orang terlihat marah dan kecewa. Petugas keamanan stadion bergerak mendekat, memantau situasi yang mulai memanas dengan pandangan waspada. Di layar besar stadion, kamera menyorot wajah-wajah pemain Indonesia yang masih berdiri di lapangan dengan ekspresi campuran antara kekecewaan dan kemarahan. Dalam satu momen yang seolah melambat, semua orang menyadari bahwa insiden ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini telah menjadi peristiwa yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di sebuah apartemen kecil di Jakarta, seorang jurnalis bernama Dimas menatap layar laptopnya, melihat unggahan video yang terus membanjiri media sosial. Ini bukan sekadar salah putar lagu, gumamnya sambil menyeduh kopi, jemarinya lincah mengetik opini di Twitter. Di Kuala Lumpur, seorang influencer Malaysia, Firdaus, merekam dirinya sendiri dengan ekspresi geli, berkata, "Indonesia, rilekslah, kan lagu kita pun sedap." Di sebuah grup Facebook yang dipenuhi supporter sepak bola, komentar memanas, "Harga diri bangsa diinjak-injak versus jangan baper, ini cuma teknis." Seorang analis media digital di Singapura mengamati pola percakapan, mencatat bagaimana algoritma mempercepat viralitas isu ini dalam hitungan jam. Satu insiden, sejuta narasi, tulis seorang pengguna Reddit, membagikan teori konspirasi bahwa ini bukan kesalahan, melainkan sabotase yang disengaja. Di sudut lain dunia, seorang diplomat muda di PBB membaca artikel ini sambil menghela napas, menyadari bahwa perdebatan ini akan lebih panjang dari yang dibayangkan. Di ruang redaksi sebuah stasiun TV nasional, produser berita memberi instruksi cepat.
putar ulang insiden di Stadion Zabil. Kita buka dengan angle nasionalisme yang terusik. Seorang analis sepak bola, Pak Rudi, menyilangkan tangan saat diwawancarai, berkomentar, "Kalau begini, mental pemain bisa terganggu. Ini lebih dari sekadar kesalahan teknis." Seorang pakar hubungan internasional, Bu Mira, menanggapi santai, "Tunggu dulu, kita harus lihat apakah ini keteledoran atau ada unsur politis." Di sebuah warung kopi, seorang bapak-bapak dengan jaket timnas memukul meja. Kurang ajar, masa lagu segitu pentingnya bisa salah. Di rumahnya, seorang anak remaja bertanya pada ayahnya, "Pak, ini serius banget ya? Aku lihat di TikTok katanya ada yang sengaja." Di markas PSSI, seorang staf komunikasi membaca komentar netizen sambil menghela napas, sadar bahwa badai opini publik tidak bisa diredam hanya dengan satu pernyataan resmi. Di antara keriuhan diskusi nasional, seorang produser konten YouTube bersiap membuat video reaksi, menyadari betapa besar engagement yang bisa didapat dari isu ini. Di kantor PSSI, seorang pejabat tinggi membaca naskah surat protes, memastikan bahwa setiap kata memiliki dampak diplomatis yang tepat. "Kami menuntut klarifikasi resmi dan permintaan maaf tertulis," ujarnya kepada stafnya, sementara email protes dikirimkan ke FIFA dan panitia penyelenggara. Di sebuah konferensi pers virtual, juru bicara panitia tampak canggung berkata, "Kami sangat menyesal atas kesalahan ini. Dan kami pastikan tidak akan terulang lagi." Seorang wartawan dari Jepang mengangkat tangan, bertanya dengan nada skeptis, bagaimana kesalahan ini bisa terjadi dalam sistem yang seharusnya otomatis. Di Jakarta, seorang anggota DPR dari Komisi Olahraga menekan mikrofon rapat, berkata tegas, "Kalau tidak ada konsekuensi, kita akan terus diremehkan seperti ini." Di ruang rapat KBRI Abu Dhabi, seorang diplomat Indonesia berbicara kepada rekan Emiratnya, "Kami harap ada tindakan yang jelas, bukan sekadar kata-kata." Di akun Twitter FIFA, unggahan tentang insiden ini penuh dengan ribuan komentar. Sebagian menuntut tindakan, sebagian lagi hanya memancing emosi. Di sebuah kafe di Kuala Lumpur, seorang mahasiswa Indonesia mendengar dua warga Malaysia bercakap, "Kenapa orang Indo marah sangat? Lagu kita kan best juga." Seorang jurnalis dari harian Metro menulis artikel, menyoroti bahwa di beberapa sekolah Malaysia, Indonesia Raya memang diajarkan dalam pelajaran sejarah. Di forum diskusi politik, beberapa pengguna berdebat, "Kita ajar lagu mereka sebagai penghormatan." Sementara yang lain membalas, "Atau mungkin kita terlalu dominan." Seorang ibu rumah tangga Malaysia mengomentari di Facebook, "Anak saya hafal Indonesia Raya. Kenapa? Sebab gurunya ajar. Ini bukan isu besar." Di komunitas ekspatriat Indonesia di Kuala Lumpur, obrolan WhatsApp dipenuhi tautan berita. Beberapa mulai khawatir apakah sentimen ini akan berdampak pada pekerjaan mereka. Di Istana Negara Malaysia, seorang pejabat senior membaca laporan ini, berpikir keras bagaimana menjaga hubungan baik dengan Indonesia tanpa memicu polemik lebih lanjut. Di YouTube, video dokumenter pendek berjudul Indonesia Raya di Malaysia, Warisan atau Sengketa, mulai mendapatkan jutaan tayangan dalam semalam. Di sebuah forum daring, seorang pengguna anonim memposting teori. "Ini bukan kebetulan. Ada yang sengaja membuat kita terlihat lemah di panggung internasional." Seorang pakar teknologi di Jakarta menulis thread panjang di Twitter, membahas bagaimana sistem pemutaran lagu kebangsaan bekerja dalam pertandingan resmi. Di sebuah kafe di Surabaya, dua pria berdebat sengit. "Mungkin ini sabotas Malaysia." Sementara yang lain membalas, "Atau ada orang dalam di PSSI yang lalai." Seorang YouTuber konspirasi mengunggah video berjudul Kesalahan atau Propaganda, analisis insiden lagu kebangsaan, yang langsung menarik ratusan ribu penonton. Di kantor panitia penyelenggara, seorang teknisi mengelus wajahnya, mengulang-ulang rekaman CCTV untuk mencari bukti apakah kesalahan ini memang disengaja. Seorang jurnalis investigasi mulai menelusuri hubungan sponsor utama acara dengan kepentingan politik di kawasan Asia Tenggara. Di tengah panasnya diskusi, seorang pengguna media sosial menulis, "Kita terlalu sibuk berdebat padahal timnas kita masih harus bertanding." Di ruang ganti timnas Indonesia, pelatih berdiri di tengah, menatap satu persatu pemain yang masih terdiam dalam kemarahan tertahan. Fokus ke pertandingan, suaranya tegas, tapi matanya melihat gelagat beberapa pemain yang masih terguncang. Kapten tim mengepalkan tangan, "Kita harus tetap profesional, tapi jujur saja ini bikin mental turun." Seorang pemain muda, baru pertama kali membela timnas, bergumam pelan, "Kok rasanya kayak kita nggak dihormati di sini?" Di sudut ruangan, seorang pemain senior menyandarkan kepala ke dinding, menghela napas panjang.
Kalau kita marah, mereka menang. Kita harus kasih mereka alasan buat takut. Seorang staf psikolog olahraga menepuk bahu salah satu pemain. Jangan biarkan ini masuk ke kepala kalian. Ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola. Pelatih akhirnya bertepuk tangan. Oke, cukup. Kita keluar dan tunjukkan kalau harga diri bangsa nggak bisa ditentukan oleh satu lagu. Di sebuah stasiun radio, seorang sejarawan olahraga menjelaskan kepada pendengar, sejak dulu, sepak bola selalu lebih dari sekadar olahraga. Ini soal identitas. Seorang jurnalis sepak bola di Jakarta menulis artikel membahas bagaimana lagu kebangsaan bisa menjadi pemicu semangat atau sebaliknya, beban psikologis bagi pemain. Di sebuah ruang kelas universitas di Yogyakarta, seorang dosen bertanya, kenapa setiap kali kita bicara sepak bola, kita selalu bicara soal nasionalisme? Di London, seorang analis olahraga BBC membahas insiden ini di siaran langsung. Apa yang terjadi di Stadion Zabil menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara olahraga dan patriotisme di Asia Tenggara. Seorang mantan pemain timnas Indonesia diwawancarai oleh media, berkata, dulu kita juga sering dianggap underdog, tapi justru itu yang bikin kita semakin haus kemenangan. Di sebuah warung kopi, seorang bapak menggelengkan kepala, zaman Belanda dulu kita pakai sepak bola buat lawan penjajahan, sekarang kita masih berjuang buat dihormati. Di media sosial, sebuah meme viral menunjukkan gambar timnas Indonesia dengan teks besar, bukan sekadar permainan. Ini harga diri. Seorang profesor di Universitas Leiden menulis esai berjudul Indonesia, Malaysia, dan Warisan Kolonialisme dalam Sepak Bola yang segera dibagikan ribuan kali. Di sebuah acara diskusi televisi di Kuala Lumpur, seorang akademisi Malaysia mengangkat isu, kenapa lagu Indonesia Raya diajarkan di beberapa sekolah kita? Apakah ini sisa dari sejarah kita yang saling terkait? Seorang jurnalis budaya di Jakarta menulis, batas negara modern ini baru ada setelah kolonialisme. Tapi sebelum itu, kita berbagi budaya, bahasa, bahkan lagu. Di Twitter, seseorang mengunggah klip dari pidato Soekarno tentang Persatuan Nusantara dengan caption, dulu kita satu, sekarang kita berdebat soal lagu. Di kedai mamak di Penang, seorang pria tua berkata kepada cucunya, kita dulu serumpun, tapi politik kita lupa. Di kafe di Jakarta, dua pemuda berbincang. Lihat Singapura, mereka juga punya hubungan unik dengan Malaysia dan Indonesia, tapi jarang ada konflik emosional begini. Di Museum Sejarah di Jakarta, seorang siswa SMA berdiri di depan peta Hindia Belanda bertanya dalam hati, apakah semua ini masih sisa masa lalu yang belum selesai? Di ruang rapat panitia penyelenggara, seorang pejabat dengan wajah tegang membolak-balik dokumen, kita butuh jawaban sebelum ini makin besar. Seorang teknisi audio yang bertugas malam itu duduk di depan komputer menelusuri rekaman sistem bergumam, semua sesuai prosedur, tapi kenapa bisa tertukar? Di luar stadion, seorang jurnalis investigasi dari Jakarta menerima pesan dari sumber anonim, ada sesuatu yang tidak mereka katakan. Di Kuala Lumpur, seorang pejabat Federasi Sepak Bola Malaysia mengangkat telepon, mendengar suara di ujung sana berkata, kami tidak terlibat. Tolong jangan libatkan kami dalam kekacauan ini. Seorang analis di media olahraga menyusun kronologi, menghubungi saksi, dan bertanya dalam siaran langsung, ini kelalaian atau ada unsur kesengajaan? Di media sosial, pengguna mulai mengunggah screenshot email yang bocor, berisi komunikasi panitia yang tampaknya menunjukkan kegagapan menangani insiden ini. Di sebuah ruangan kedap suara, seorang pria berjas hitam menutup laptopnya, tersenyum kecil, sebelum berkata kepada seseorang di seberangnya, mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Di lapangan, wasit meniup peluit tanda babak kedua dimulai, sementara para pemain timnas Indonesia saling menatap, membaca kemarahan di mata masing-masing. Seorang komentator di televisi nasional berseru, lihat cara mereka bergerak. Ini bukan sekadar pertandingan lagi, ini perlawanan. Di tribun stadion, supporter Indonesia yang masih marah meneriakkan lagu kebangsaan dengan suara lantang mengiringi setiap pergerakan pemain di lapangan. Di bangku cadangan, pelatih timnas menggertakkan gigi. Jangan emosi, gunakan itu buat menyerang, bukan buat bikin kesalahan. Kapten tim menerima umpan, mendribble bola dengan cepat, menghindari tekel lawan sebelum berteriak, kita belum kalah. Di ruang komentator Malaysia, suara seorang analis terdengar canggung. Mereka tampaknya bermain dengan semangat yang berbeda setelah insiden tadi. Di ruang kontrol siaran, seorang produser menginstruksikan kameraman, ambil lebih banyak ekspresi dari pemain Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan biasa.
Peluit panjang berbunyi, pertandingan berakhir, dan skor terpampang di layar raksasa stadion. Tetapi sorotan utama tetap pada insiden sebelum laga. Di konferensi pers, Kapten Timnas Indonesia menatap kamera dengan tenang lalu berkata, "Kami sudah menunjukkan siapa kami. Lain kali, pastikan lagu kami dimainkan dengan benar." Seorang jurnalis asing bertanya kepada perwakilan panitia, apakah ada penyelidikan lebih lanjut, dan mendapat jawaban datar, "Kami sedang meninjau prosedur internal kami." Di media sosial, video pertandingan dan insiden lagu kebangsaan tetap viral, diiringi tagar Respect Indonesia yang mendominasi trending topik. Di kediamannya, seorang mantan pemain Timnas Indonesia menonton ulang rekaman pertandingan, tersenyum kecil sebelum berkata, "Sepak bola selalu lebih dari sekadar permainan." Di kantor PSSI, seorang pejabat menatap dokumen protes resmi yang baru saja diterima dari FIFA, menghela napas panjang, dampaknya masih jauh dari selesai. Di sebuah kedai kopi di Jakarta, seorang pria tua mengisap rokoknya, menatap layar TV, lalu berbisik kepada dirinya sendiri. Sejarah selalu terulang, hanya dengan wajah yang berbeda. Di sebuah sekolah dasar di Jakarta, seorang guru memimpin murid-muridnya menyanyikan Indonesia Raya dengan suara lantang, lebih dari sekadar kewajiban pagi hari. Di Kuala Lumpur, seorang pemuda Malaysia membaca artikel opini tentang insiden ini, lalu bertanya kepada ayahnya, "Kenapa kita punya sejarah yang begitu rumit dengan mereka?" Di sebuah universitas di Eropa, seorang mahasiswa Asia Tenggara menulis tesis tentang nasionalisme, sepak bola, dan kekuatan sebuah lagu. Seorang penyanyi jalanan di Yogyakarta memainkan gitar, menyanyikan lagu kebangsaan dengan versi akustik, membuat orang-orang berhenti untuk mendengarkan. Di sebuah kantor produksi media, seorang pembuat film memikirkan ide dokumenter, berbisik pada dirinya sendiri. Cerita ini tidak akan berakhir begitu saja. Di akun resmi FIFA, sebuah pernyataan diplomatis diposting membahas perlunya prosedur lebih ketat dalam pemutaran lagu kebangsaan di pertandingan internasional. Di langit-langit stadion yang kini sunyi, gema Indonesia Raya masih terasa, tidak pernah benar-benar lenyap, hanya menunggu untuk dinyanyikan kembali.